memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Yang ngantuk? Ya. Nah, saya akan absen dulu. Ya, saya panggil nama kalian. Nanti yang saya panggil bila hadir ya, sambil tunjuk jari. Adrian? Hadir. Ya. Alicia? Hadir. Oke. Amer? Hadir. Ya. Arif? Hadir. Arjuna? Hadir. Aulia? Aura? Hadir. Desti? Hadir. David? Hadir. Diego? Hadir. Fadila? Hadir. Faisal? Hadir. Vanessa? Fausta? Hadir. Iktisam? Ya. Ilyasa? Hadir. Iqbal? Hadir. Oke. Kaila? Kafka? Hadir. Leandra? Hadir. Muhammad Trianto? Hadir. Nadira? Hadir. Nafisa? Hadir. Putri? Hadir. Raka? Hadir. Rasya? Hadir. Raihan? Hadir. Safa? Hadir. Tasya? Hadir. Yola? Hadir. Yumna? Hadir. Iya. Sahlia? Hadir. Ya, berarti hadir semua ya, anak? Oke, terima kasih sudah hadir semuanya di sini. Oke, sebelum pembelajaran yuk kita berdiri dulu biar nggak ngantuk. Ya, biar refresh. Ya. Oke, anak-anak dengarkan baik-baik. Kalian lakukan apa yang saya perintahkan, tapi jangan pernah meniru saya. Nah, do what I say, but don't what I do. Nah, tapi bahasa Inggris saya hanya di dua kata saja, yaitu besar dan kecil. Kalau besar begini, big begini, kalau small begini. Ya kan? Benar kan? Big, small. Nanti kalau saya bilang big berarti big. Kalau saya bilang small berarti begini. Oke? Tirukan apa yang saya ucapkan. Ya, do what I say. Tirukan apa yang saya ucapkan. But don't do what I do. Jadi jangan tiru apa yang saya lakukan. Perintahnya, oke. Big, small, big, small, 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 big, 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 small. Oke? Small, big, small, big. Ayo, gak apa-apa mau ketawa-ketawa aja. Ya, begini ya. Tuh. Ya, ayo. Satu kali lagi. Tangan di bawah. Big. Ada yang niru saya gini gimana? Taruh ke bawah lagi. Small. Ya, sudah tertawa ya? Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Belum? Belum ya. Ya, berpikir komputasional. Sebelum kita ke sini, saya mau tanya dulu.
Pernahkah kalian memecahkan masalah dengan cara membagi tugas? Pernah enggak? Pernah. Caranya gimana dia membagi tugas? Hah? Didiskusikan, terus dibagi menjadi kelompok kecil dan seterusnya. Ya, apa jadinya kalau masalah yang besar tidak dibagi menjadi bagian kecil? Akan apa? Rumit. Apalagi? Selain rumit, apa? Susah dipecahkan. Ya, oke. Apalagi? Lama menyelesaikan, butuh waktu yang panjang. Itu ya, lama menyelesaikannya. Betul. Ya, yang ketiga, bagaimana teknologi membantu kita membuat solusi menjadi lebih praktis. Ada yang tahu? Bagaimana teknologi ya berarti adalah informatika, bisa dalam bentuk kita bertanya dengan apa? AI dan seterusnya ya, membantu kita membuat solusi menjadi lebih praktis. Caranya gimana? Mencari informasi di internet. Apalagi yang kalian ketahui? Ini tidak masalah benar salah ya. Nah, apalagi? Teknologi bisa membantu. Kalian mencari informasi apalagi? Apa? Membantu memecahkan masalah. Ya benar anak-anak. Itulah gunanya teknologi bagi kita. Yuk kita lihat sekarang. Sebelum saya menerangkan apa itu berpikir komputasional, sekarang tujuan pembelajaran nanti yang akan kalian dapatkan bahwa murid harus mampu memahami konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Itu yang utama. Ya, yang kedua bahwa memecahkan masalah sederhana di lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah. Ya, sederhana karena masih kelas 7 ya. Jadi nanti yang saya kasihkan atau yang kalian cari nanti adalah cara sederhana. Yang ketiga, anak-anak bisa merancang instruksi sistem yaitu algoritma untuk menyelesaikan masalah sederhana. Itu nantinya diharapkan setelah belajar ini kalian bisa ketiga ini, ya. Oke, apakah berpikir komputasional? Coba dibaca, yuk, dibaca. Yang kelas. Komputasional adalah cara berpikir logis dan terstruktur untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas, seperti yang dilakukan komputer. Ya, betul anak-anak. Jadi, berpikir komputasional atau computational thinking itu adalah cara kita diajak untuk berpikir logika, ya. Dan terstrukturnya berarti terencana dengan baik, tersusun dengan baik, ya. Untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas. Langkah-langkahnya itu jelas, ketok. Jadi kalau mau kamu datang ke sekolah, aku melakukan ini lewat mana kan gitu. Sing gampang, sing ora rame kan gitu kan. Saya tidak bahaya. Nah, dan kamu kan tahu kalau mau dari rumah kalian ke tempat ini, ke sekolahan. Oh, lewatnya sini. Oh, aku lewatnya nanti sana biar waktuku nanti tidak lambat dan seterusnya. Oh, aku lewat sini jalannya lebih halus dan seterusnya. Gitu ya, jadi terstruktur dengan baik. Lanjut. Nah, di dalam tadi tujuan pembelajaran sudah dikemukakan bahwa pada saat kita berpikir komputasional ada beberapa komposisinya yaitu dekomposisi. Nah, dekomposisi adalah cara memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Ya, jadi di sini dekomposisi adalah
cara memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil, ya, agar apa? Lebih mudah diselesaikan. Nah, nanti apabila saya kasih masalah nanti juga sama, ya. Oh, masalahnya ini, coba diuraikan sendiri nanti menjadi hal-hal yang lebih kecil. Nah, contohnya di sini adalah misalnya mau membuat mie, karena ya nggak bisa buat mie kan itu problem ya, masalah ya. Itu caranya mie ya, kan gitu. Nah, kalau kalian berpikir, oh iya, ada cara membuat mie, oh apa? Rebus air sih. Setelah rebus air apa? Masukkan mie. Nanti kalau mie-nya sudah apa matang, dimasukkan apanya? Bumbunya. Baru bisa dimakan. Kan tidak mie langsung dimakan. Nah, ya. Jadi ini yang disebut dengan dekomposisi. Jadi membuat mie itu adalah problemnya. Lalu dipecah menjadi bagian kecil-kecil. Ada rebus air dulu, memasukkan mie, terus tambahkan bumbu, baru sajikan. Gitu. Nanti pada saat kalian memasukkan ini ke dalam program AI, itu nanti dia sudah membuat sendiri. Gitu ya. Tuh. Lanjut. Itu adalah dekomposisi. Sekarang yang kedua yaitu pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, pengenalan pola itu kemampuan mengenali kemiripan. Apalagi? Perbedaan atau keteraturan dalam kumpulan data dan masalah. Jadi kalau bagian pengenalan pola kita mengenal dulu, ya. Dalam konteks berpikir komputasional, pengenalan pola membantu kita menemukan pola yang berulang. Polanya itu sering muncul, ya, sehingga kita bisa membuat solusi yang lebih efisien, seperti algoritma atau instruksi yang dapat diprogram. Jadi kita menyelesaikan suatu masalah dengan mengenal pola yang sering muncul, ya. Contohnya di sini adalah jadwal piket. Jadwal piket pola yang muncul karena jadwal piket itu apa? Nama. Setelah itu hari, Senin, Selasa, Rabu. Besok lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti dari Senin sampai Sabtu itulah yang kamu kenal. Minggu ini dibuang karena kita nggak pernah memakainya. Pola itu yang muncul. Setelah itu pola apa? Kalau jadwal piket, nama. Berapa hari? Ada berapa siswa di sini? 32 anak. 32 anak dengan 6 hari. Nah, itu nanti pola yang muncul apa? Oh, nomor 1 sampai nomor 6 misalnya itu hari Senin. 7 sampai 0 misalnya seperti itu. Besok lagi kembali lagi, jadi kamu bisa menyelesaikan masalah dalam hal jadwal piket. Dan nama-nama itulah yang muncul, tidak boleh ada nama lainnya. Itu ya. Nah, lanjut lagi, yaitu yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah cara memilih informasi penting saja lalu mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu saya suruh untuk membuat rangkuman. Membuat rangkuman dari buku halaman 1 sampai halaman 5. Nah, halaman 1 sampai kamu baca, tapi kamu ambil yang pentingnya saja. Oh, ini kan pelajarannya tentang ini, berarti yang saya ambil ini. Dari apa yang sudah diterangkan oleh guru. Ini. Yang lainnya dibuang. Gitu. Itu adalah abstraksi, hanya mengambil memilih dan memilah informasi yang penting. Kalau di sini adalah misalnya kalian saya suruh untuk membuat ringkasan cerita film, mungkin nanti nonton film. Terus kalian saya, tapi caranya diringkas. Untuk mempermudah kamu kan yang paling sering muncul apanya? Tokohnya, konfliknya apa, terus akhir ceritanya di mau piye toh? Nah, kamu menulis. Yang lainnya diabaikan. Gitu. Bukan dibuang, tapi diabaikan, tidak digunakan. Itu yang disebut dengan abstraksi.
Lanjut, yang terakhir ini adalah algoritma. Langkah-langkah yang disusun berurutan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya di situ adalah membuat jus buah. Diurutkan. Apa dulu? Oh, disiapkan dulu buahnya. Buahnya apa? Oh, mangga. Siapkan dulu mangganya. Ya. Terus setelah itu diapain? Dikupas, dibersihkan, dipotong kecil-kecil. Baru dimasukkan ke blender. Ini kurang lengkap udah nih nulisnya, bener. Kan di blender kan tidak langsung di blend toh, tetapi apa dikasih air dikit, mungkin dikasih gula, dikasih es, biar dingin. Jadi lebih rinci. Kalau algoritma itu lebih rinci dibandingkan yang dekomposisi tadi. Nah, setelah itu baru di blender. Dilihat dulu blendernya sudah lembut belum ya. Kalau sudah diambil, dituangkan ke gelas, baru disajikan. Jadi lebih rinci ya. Itu yang disebut dengan algoritma. Nah, sekarang di sini adalah, nah, kesimpulannya dari 4 tadi kita diajak berpikir komputasional, ada 4 ya. Yaitu yang pertama apa? Kedua, ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Ya. Dekomposisi kesimpulannya adalah untuk memecahkan masalah. Kalau pengenalan pola, mengambil pola yang penting. Ya. Kalau abstraksi, memilih yang penting. Hanya memilih yang penting. Algoritma, langkah solusi. Ya, langkah-langkahnya, langkah-langkah solusinya. Itu ya, Nana. Ini adalah ringkasan sedikit tentang kita berpikir secara komputasional. Jadi ada 4 komponen yang harus kita pelajari. Nah, ya ini semoga bisa bermanfaat untuk pengetahuan kalian. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke kita nanti membuat tugas dari saya. Ada pertanyaan? Sementara tidak ya. Nanti pada saat kalian, nanti saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dari tiap-tiap kelompok nanti akan saya kasih masalah. Ya, dari masalah itu nanti kalian mencari. Nanti sudah saya kasih ini. Ya, ini. Ya, nanti kalian tulis ya. Kelasnya nanti ini kan 7G. Ini tinggal tambah G. Nama kelompok bebas, kamu mau buat kelompokmu namanya apa? Mawar, silahkan ya. Ya, tapi yang baik-baik ya tulisannya ya Algojo gitu ya. Jangan itu Algojo, kelompok Algojo gitu. Ya, nama sih keren-keren. Terus saya tulis nama kelompok, nama kalian di sini. Di dalam kurung dikasih nomor absen. Nah, setelah itu baru nanti kalian akan ada masalah di sini. Saya kasih ini ada 4 masalah. Nah, kalian topiknya nanti tulis ini masalahnya apa. Terus nanti bagian kecil-kecil. Di sini nanti saya kasih ini potongan-potongan kertas yang kalian nanti potong dan kalian tempel sesuai di sini. Kalian diperbolehkan membuka HP untuk mencari tahu informasi yang lebih jelasnya. Ya. Nah, ini kelompoknya nanti kelompok 1 nanti tentang kebiasaan belajar. Kelompok 2 penggunaan air. Kelompok 3 konsumsi sampah plastik. Dan kelompok 4 jadwal tiket kelas berjalan lancar dan adil. Ya, untuk mempermudah dan menyingkat waktu, saya buat aja nanti sana kelompok 1 ya. Terus ini nanti kelompok 2, sini kelompok 3, dan di sana kelompok 4. Ya, biar nggak uyak-uyak kan, biar tinggal membentuk ke kelompoknya. Berarti nanti kelompok 1 ini tentang itu, yang nomor 1, kelompok 2 yang nomor 2, kelompok 3 nomor 3, dan kelompok 4 yang nomor 4. Ini saya bagikan dulu. Ini kelompok 1, ini ya, kelompok 3 ya, dan kelompok 4. Kita tolong Mbak ya, ini
Ini juga ini kelompok 2. Terus ini nanti kelompok 4. Oh, enggak apa-apa. Kelompok ini aja enggak apa-apa ya. Yo. Ini enggak ada hubungannya. Ini kelompok 1 ya. Ya. Yuk, silakan mengelompok untuk membuat mencari solusinya. Nanti nek buku dari sini. Tutuannya ini nanti ya. Nah, melingkar. Nah, yuk, melingkar. Nah, sudah. Ini. Ya. Ini. Oke? Oke. Ya, silakan. Butuh waktu berapa menit? Kalau 40 berarti 1 jam. 30-an ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan dicari ya. Pasti bisa. Nah, nanti pekerjaan ini nanti bisa kita aplikasikan ke dalam komputer. Besok kita ke lab komputernya. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Topik penggunaan air. Langkah algoritma periksa keran, tutup keran rapat, laporkan kebocoran, pasang poster hemat air, evaluasi mingguan, jadwal piket, cek keran, gunakan air secukupnya. Nama anggota: Putra, Devin, Diego, Iqbal, Leandra, Eza,
Rasya Triano. Topik masalah utama penggunaan air boros di rumah atau sekolah. Bagian-bagian kecil air keran sering dibiarkan terbuka, WC bocor, cuci tangan berlebihan. Solusi mematikan keran jika tidak digunakan, memperbaiki keran atau WC bocor, menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. 5B. Masalah Gantian, yo, gantian namanya. Gantian, yo. Ya, yo. Jangan menutupi langsung gini. Nah, kelihatan kan lagi menutup. Nah, yo. Masalah utama penggunaan air boros di rumah sekolah. Bagian-bagian kecil air keran sering dibiarkan terbuka, WC bocor, cuci tangan berlebihan. Solusi mematikan keran jika tidak digunakan, memperbaiki keran WC atau bocor, menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Masalah utama daftar nama jadwal hari penggunaan air. Rianto, Faiza, Rasya, Reandra, Devin, Iqbal, Diego, Putra. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagi tugas menutup keran bocor, periksa keran, meningkatkan performa lain. Gantian, yo. Yang lainnya ya. Yo, enggak apa-apa. Yang sini. Ya. Nggak kelihatan? Ya. Topik penggunaan air tujuan menghemat air menerapkan algoritma 1. Penggunaan 2. Tutup peradaban 3. Lakukan kebocoran 4. Pasang poster hemat air 5. Evaluasi mingguan 6. Total cek keran 7. Gunakan air secukupnya. Ya. Udah pertanyaan kan? Kita pertanyaan. Udah apa ya? Maju ke depan, mundur. Ya, ayo. Semua maju ke depan. Ya, ayo. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ada pertanyaan? Kita sama-sama ikut. Apakah ada pertanyaan? Hah? Tidak. Tidak ada? Tidak. Jadi kalau tidak ada. Demikian. Demikian. Dan ras. Demikian presentasi dari kami kelompok ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kita sudah selesai anak-anak. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Hasilnya sudah baik sekali. Sebelum kita pulang, marilah kita tutup dengan berdoa. Ayo anak-anak, kita berdoa. Ya, doa mulai. Oke, pulang sampai ke apa langsung pulang rumah ya? Jangan main dulu. Sampai rumah, kamu mau bermain harus ganti baju. Oke, selamat bertemu kembali besok. Silakan pulang.